Oke guys, selamat datang kembali di channel YouTube Motorsport bersama gue Alif tentunya, dan di samping gue udah ada Kak Satar lagi. Oke. Dengan helm racing lagi. Helm racing. Tapi kali ini dari Just One, Kak. Nah, Dari Just One. Kita akan bahas helm ini helm siapa? Tentunya simak video sampai habis. Ini adalah sebuah Just One JGPR, tapi dengan livery dari pembalap yang kalau buat fans awam tuh kayaknya kurang kedengeran ya namanya. yes. Dia nggak segede si Pak Bos. Ya, jauh. Jauh banget. Mungkin yang nggak segembar-gembar Nggak MotoGP bakal lah. orang banyak tahu. Ya, ini bisa dibilang pembalap underdog lah. Sebenarnya bukan underdog, tuh? tapi karena dia itu karirnya, dia tuh di Moto2 sebentar, itu dia ke Superbike. WSBK langsung. Balap WSBK pakai Aprilia dan segala macam, dan cukup banyak juga menang di Superbike. Mau dia melalang buana lah ya, bisa dibilang ya. Iya, dia Superbike, dia bagus dari tahun 2015. Lalu dia ke Moto2, which is segmentasi elektriknya dari Dorna Sport ya. yes, dan dia jadi juara dunia di situ, ngalahin iya. Dominic Agerter. Dan dia itu pembalap Spanyol namanya Jordi Torres. Nah, Jordi Torres ini sempat jadi pembalap pengganti di MotoGP juga, tim Avintia tahun 2019. Replacement rider, tapi dia nggak cuma satu seri, dia banyak seri. Jadi dia juga... Dia bisa bilang reserve driver juga. Iya, kurang lebih Reserve rider. Nggak reserve, sih, pinjaman sebenarnya. Pinjaman. Tapi dia jadi... Karena di situ dia dipakai di Moto2-nya, terus dia jadi juara dunia. Juara dunia. Di tahun 2020 lebih tepatnya. 2020, iya. Dengan helmnya Ini dia. Just One JGPR. Jadi itu sekilas untuk backstory-nya dari si pembalapnya sendiri. Dan kalau dibilang pembalapnya gacor apa enggak tuh gimana tuh? Kalau dibilang gacor, dia juara dunia Moto2. Dia di Superbike dia juga menang beberapa seri, di MotoGP juga dia masih dapat poin, jadi ya nggak bisa dibilang pembalap yang jelek. Dibilang mediocre enggak, tapi dibilang jago banget juga. Karirnya agak beda, dia pemilihan ajang balapan itu ngebikin agak orang unik. nggak banyak tahu gitu. Banyak kan pembalap yang langsung ke Moto2 walaupun nggak ke MotoGP, tapi orang jadi banyak tahu, kayak Aaron Canet, kayak Thomas Luthi. Cuman kan kalau Jordi Torres ini ya namanya orang cari duit ya, jadi dia ke ajang yang bayar dia banyak, dia bisa kompetitif, ya ini dia Jordi Torres. Tapi memang anyway, helmnya sih memang keren. Helmnya keren ya? I like it. Dan balik dan ini segmentasinya buat orang-orang yang seperti biasa kita bahas ya, yang pengen punya livery bagus tapi nggak pasaran lah dalam tanda kutip. Gimana cara nunjukin lu pakai helm mahal tanpa bilang lu pakai helm mahal? Tuh. Ini dia. Dan gua suka liverynya guys, kalau lu lihat. Coba jadi dia ini karbon. Jadi warna gelapnya ini bukan Hitam. finish hitam, bukan. Dia carbon twill, gloss, dan dicampurin sama livery yang bisa dibilang abstrak gak sih? Iya, abstrak, tapi ya it is what it is. It is what it is. Karena ya buat pembalap kayak gitu kayaknya pakai helm abstrak udah paling bener ya. Iya, paling makin diingat malah sebenarnya. Dan juga ya gue bisa bilang ini sangat unik. Sangat unik. Dan juga menurut gue helm ini juga warnanya juga eye catching tapi nggak norak, nggak terlalu over the top. Yap. Karena ya balik lagi, yang bikin dia nggak norak adalah pemilihan warnanya yang serasi nih. Jadi di warna gelapnya itu ada karbon, lalu dia nimpahin warna yang highlight berupa merah ke orange dengan merah yang lebih gelap. Ada putih, ada silver. Ada putih, ada silver dengan outline hitamnya ini di bagian belakangnya tuh. Dan dengan logo Just One-nya yang warna putih ini nih. Dan gue bilang ini helm classy. Klasik, oke. Eye catching tapi classy, tapi harganya juga oke ya. Harganya oke, ini under 10 juta, lebih tepatnya di harga segitu. Di harga 9 juta gede lah. Dan Masih under ceban lah. benar-benar worth it kalau gue bilang ini helm. Dan kalau menurut gue sih, kalau lu suka pakai motor Ducati atau MV ataupun Honda CBR yang warna merah ataupun Yamaha merah, Aprilia juga bisa. Aprilia ya. Iya, Aprilia. Menurut gua ini udah Paket bisa dibilang kombonya ya. combo, dan karbon
ringan. Desainnya juga baik tuh kalau lo lihat dari belakang tuh bagus banget finishingnya. Dan kalau untuk yang ini dia nggak ada nomornya gitu ya. Dia kan ada nomornya nih sebenarnya nih 81 sini, tapi kalau yang versi ini dia nggak ada. Ya? Jadi bisa dibilang ya undercover lah ya. Nggak kelihatan kayak film pembalap jadinya. Ya tapi it's a good helmet, It's a good good helmet. design, dan gua rasa ini kalau lu beli helm untuk lu nikmatin sesuai dengan style lu, apalagi lu pakai jaket yellow corn merah atau hoodie RRMF merah, kayaknya ini udah Dan bagus untuk banget. kolektor juga bisa dibilang unik lah ya. Kita cari barang-barang unik, jadi nggak unik itu nggak perlu mahal. Nggak perlu mahal, nggak perlu yang overpriced, digoreng sana sini, tapi cukup barang-barang kayak gini ini. Kita kumpulin. Jarang yang punya soalnya. Iya. Nah, dengan harga 9 jutaan doang bisa dapat helm yang kayak gini. Karbon lo guys. Ya, dan untuk perbedaannya ini kan JGPR. Kalau kita bandingin sama JGPR yang biasa, JGPR yang biasa itu punya fitur yang sangat daily rideable banget, Kak. Nah, itu punya intercom pocket. Ini nggak ada. Ini nggak ada. Karena ini memang lebih ke arah performance ya. Gue juga nggak ngerti, mungkin Jaswan mikirnya ini race replika, jadi mungkin kita bikin se-race replika mungkin. Jadi kalau kita raba di sini nih, ini nggak bolong. Nggak bolong. Ah, oke. Iya, itu yang bisa bilang perbandingannya dikit lah dibanding si Jaswan JGPR yang biasa gitu. Cocok buat San Mori. Cocok buat San Mori. Coba kalau ngobrol lah, paling teriak-teriakan aja ya. Ya karena ini untuk San Mori lah, bukan umpamanya track day atau Iya. bukan untuk harian atau buat touring. Memang ini buat San Mori pas banget, safety banget, dan Buat karena track day sih lebih oke lagi ya. lebih oke lagi kalau suka track day di Mandalika, Sentul akan outstanding lah. Outstanding. Bakal ke foto terus oke. Pasti ke foto lah. Recommended. Recommended I banget. like it so much. Pembalap yang namanya nggak segede yang lain, jadi helmnya juga nggak banyak di jalanan. Nggak banyak. Nggak banyak jalan. Anti mainstream. Anti mainstream. Dan dengan harga yang tadi under 10 juta doang. Anti mainstream juga Anti harganya. mainstream juga. Udah dapat helm karbon ringan. Ini di size XL beratnya cuma 1.600 gram. Dan kalau diangkat pakai tangan sih enteng Ringan sekali. banget guys, super ringan. Dan lu lihat ya kalau memang helm yang dipakai itu pasti ngegrepes, tapi ini kan nggak nih. Karena apa? Ini Dia dari bahan ada- karbon ada juga. karbonnya juga di bagian neck roll ya. Iya. Jadi Gitu. Langsung nggak- aja kalau pengen sih ya sikat bisa ke Radespot Sedayu ataupun Radespot Selatan. Pondok Indah. Yoi, di selatan. Di Arta di Pondok Indah ya. Betul. Atau kalau mau beli online langsung aja ke website kita di www.radespot.co.id atau ke marketplace. Jangan lupa juga cek Instagram dan TikTok Radespot karena info-info kayak gini menarik banget, banyak banget di sana. Jangan lupa juga like, comment, share, subscribe seperti biasa. Gue Alif dan Kasatar, kita pamit. See you guys in next video. Goodbye. Nah.